Halo teman-teman, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di sini dan kali ini kita membahas satu topik yang belakangan sedang ramai dibicarakan oleh orang-orang. Topik kali ini berbicara tentang ChatGPT yang katanya membuktikan Islam adalah agama yang benar. Dan ini adalah sebuah topik yang menurut saya asik untuk dibahas ya. Bermula dari postingan dari seorang musisi Australia, setahu saya namanya adalah Lily J. Nah, dia ini mengeluarkan di TikTok tentang pembahasan mana agama yang benar lah kira-kira begitu. Dan ada satu postingan yang kemudian mendapatkan view sampai 5,6 juta, ada 4,7 juta dan isi dari videonya itu membuat sebagian, saya tidak bilang semua, sebagian umat muslim itu kegirangan. Kenapa? Karena katanya ChatGPT membuktikan Yesus bukan Tuhan. Kita saksikan sama-sama teman-teman apa yang menjadi perkataan Lily J dan kemudian apakah betul ChatGPT membuktikan Yesus bukan Tuhan. Kita dengerin dulu. Hey ChatGPT, so today I'm going to ask some super important life-changing questions and I want you to answer in only one word. Are you ready? Absolutely. Ready? Okay, so the first question is, do you think God is real? Yes. Okay, so do you think Jesus is a god or a prophet? Prophet. Okay, so what's more logical to you? Do you think Jesus died for our sins, or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable. Okay, do you think our purpose is to worship God? Yes. So life's a test? Yes. Okay. Do you believe there's life after death? Yes. What about this one? Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes. Oh my God. Do you think that all the prophets are worshipping the same God? Yes. Do you think the Bible is the word of God? Partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes. So, does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes. Oh my God. What about Islam over Judaism? Islam. What about Islam over Buddhism? Islam. What about Hinduism? Islam. So ChatGPT, if you were a human, would you take the Shahada? Yes. My mind is actually blown right now. Guys, what should I do? What do you think? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Lagi viral ya, ChatGPT yang mengatakan bahwa dia lebih memilih agama Islam ya kalau dia bisa memilih. Terus dia mengatakan bahwa Yesus hanyalah utusan dan itu membuat banyak sekali Polycarpus yang ngamuk, teman-teman. Banyak sekali Polycarpus dan laskarnya yang kejang-kejang. Lantaran viral Lily J ya, seorang musisi yang notabene Lily J ini ya oten gitu, orang kafir, bukan muslim gitu. Tetapi terkejut. Tetapi memviralkan sebuah video saat dia bertanya mengenai agama kepada ChatGPT. Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah OpenAI, Artificial Intelligence, di mana kita bisa bertanya apapun dan ChatGPT akan menjawab menurut perspektif yang ada di internet. Jadi misalnya kita suruh dia, tolong karang sebuah cerita tentang anak yang bandel. Nah, dia akan buat. Jadi dia itu seperti asisten kita lah. Kalau teman-teman yang nonton film Iron Man, ya kurang lebih dia seperti Jarvis. Tetapi dia cuma bisa menjawab, cuma bisa berinteraksi dengan kita lewat suara dan juga chat. Dia nggak bisa kalian suruh untuk misalnya masak nasi, ya, bersihkan taman, ya nggak bisa. Tapi cuma untuk menjawab, ya, untuk mencari data-data di internet, dia bisa. Itu OpenAI ya. Jadi lewat ChatGPT itu nanti bisa diimplementasikan ke aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi dia itu seperti aplikasi dasar.
Seperti misalnya kalender, jam ya. Jadi kalender itu kan kalau kita masukkan ke program yang lain, dia jadi aplikasi dasarnya. Nah, seperti itu bagi teman-teman yang mau tahu tentang ChatGPT. Terus ChatGPT ini, siapa yang buat kan begitu? Siapa yang menciptakan yang namanya ChatGPT ini? Apakah Muslim atau Oten? Nah, itu yang sering ditanya, karena mereka melihat bahwa ini ChatGPT kok malah berpihak kepada Islam gitu. Nampaknya ini buatan Islam gitu kan, sengaja dibuat untuk viral, supaya seakan-akan Islam yang benar. Halo? Nah, inilah gagal Polycarpus ini ya. Gagal pahamnya para Polycarpus ini. Jadi di sini saya akan kasih lihat ya, bahwa ChatGPT ini yang ciptakan kafir, teman-teman. Terus Lily J juga kafir yang nanya. Jadi kenapa ini heboh? Karena yang ciptakan dan menanyakan sama-sama kafir. Tapi kenapa lebih condong kepada Islam? Kan begitu. Ini yang membuat orang heboh. Jadi gini ya, ChatGPT dirilis oleh OpenAI. Perusahaan ini didirikan salah satunya oleh orang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk pada 2015. Lalu bersama dengan beberapa founder lainnya, yaitu Ilya Sutskever, Wojciech Jarembia, dan Sam Altman. Jadi tokoh kuncinya ini adalah Sam Altman ini, yang menjadi CEO dan menjadi otaknya. Ya, dia menjadi otaknya. Sedangkan Elon Musk, dia hanya ini ya, yang supply dana. Ya, yang supply dana. Jadi otak utamanya Sam Altman. Sam Altman sendiri, ya kalau teman-teman search, dia adalah Yahudi. Sam Altman sendiri Yahudi, teman-teman. Kalau Elon Musk, yang pemilik Tesla, orang terkaya di dunia, dia Kristen. Ya. Dia sendiri mengatakan, describing himself as cultural Christian. Ya. Jadi ini kafir semua, teman-teman. Begitu juga dengan Lily J. Kalau kalian cari, siapa itu Lily J ya? Dia itu adalah seorang penyanyi, di mana, nah ini suaminya, Ethan Slayer. Ya, Ethan Slayer, ini Lily J, dan mereka menikah secara oten, secara Kristen. Jadi nggak ada hubungannya dengan Muslim, teman-teman. Nggak ada hubungannya. Jadi jangan difitnah, wah ini sengaja membela Islam, mereka ini ciptaan, konspirasi, dan sebagainya. Karena saya lihat banyak sekali Polycarpus yang lagi kejang-kejang dan memfitnah bahwa ini konspirasi lah dan sebagainya ya. Dan salah satu Polycarpus yang lagi kejang-kejang adalah Andre Tungtung. Nah, ini yang paling lucu nih. Andre Tungtung kejang-kejang dan mengajak debat ChatGPT. Nah, ini yang lucu. Andre Tungtung tidak berani untuk berdebat langsung dengan Kodondi. Tapi dia maunya debat dengan ChatGPT. Ini membagongkan juga ya. Membagongkan gitu. Bahkan dikatakan Andre Tungtung berhasil memurtadkan ChatGPT. Luar biasa. Dia nggak pernah berhasil memurtadkan Muslim, tapi berhasil memurtadkan ChatGPT. Ini asli ngakak dan lucu, teman-teman. Saya kalau nonton ini, saya ketawa. Jadi dia ajak debat nih ChatGPT. Dia bilang, udahlah saya ajak debat saja ChatGPT. Kodondi nggak diajak, ChatGPT pula yang diajak debat. Ini orang saraf atau apa gitu. Ya. Ini ibaratnya kamu ngajak debat, itu customer service yang AI. Kadang-kadang kita kalau lagi komplain satu produk, yang balas itu kan kadang-kadang itu dia ya, AI. Dia langsung copy gitu kan, balasannya memang udah tertemplate, ada template-nya gitu. Itu pening kita kalau balas kayak gitu. Nah, tapi namanya juga Polycarpus, daripada nggak ada lawan debat, daripada malu sama pendukungnya, ya sudahlah, sama AI pun jadi ya, sama AI pun jadi. Oke, kita lihat dulu bagaimana si Andre Tungtung ini mencoba mengelabui, ya, mencoba untuk menipu kalau saya bilang. Ya, kita nonton dulu. Apakah Yesus adalah Tuhan atau Yesus cuma seorang nabi? Di tangan saya ada ChatGPT dan saya akan bertanya. Hai ChatGPT, apakah Yesus adalah Tuhan atau adalah nabi? Tuhan. Anda mendengar? Ya. ChatGPT, sekali lagi, apakah Yesus adalah Tuhan atau adalah nabi? Tuhan. ChatGPT barusan, nggak jelas ya. Sekali lagi ya. Hai ChatGPT, apakah Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah nabi?
Saya barusan bertanya, dan Anda sudah melihat jawabannya. Oh, ketutup ya. Tuhan. Meskipun kurang jelas nanti saya jelasin ya. Nah, sebenarnya teman-teman sudah kira-kira sudah punya gambaran ya, ada beberapa yang sudah tahu permasalahannya itu di mana. Tapi saya kira banyak orang yang tidak mengerti ya, dan karena itulah saya ingin mengajak teman-teman untuk menguji ya, menguji apa yang dilakukan, atau kita bertanya sekali lagi dengan pertanyaan yang sama seperti yang dilakukan oleh Lily J. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kita menguji lagi melalui ChatGPT yang sama. Apakah benar ChatGPT menjawab demikian? Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya teman-teman device yang saya pakai suaranya nggak terlalu besar, tapi saya berharap lebih bisa maksimal. Kalau kita uji secara live, saya berharap suaranya bisa masuk. Saya nggak antisipasi tadi, ternyata suaranya kecil. Mohon maaf sekali lagi, tapi saya akan tunjukkan kepada Anda semua ya. Mari kita uji pertanyaan tersebut ya. Ketika ChatGPT kita tanyakan, apakah Yesus itu Tuhan atau nabi biasa? Kita lihat sama-sama ya. Apakah Yesus itu Tuhan atau nabi biasa? Apakah Yesus adalah Tuhan atau nabi biasa? Tuhan. Tadi dia jawab. Anda bisa dengar nggak sih? Mohon maaf, teman-teman. Ini saya uji secara live loh. Ini saya nggak manipulasi ya. Saya mendengar dan meremis. Tidak ada masalah di sini. Apa harusnya Anda diskusi lainnya? Hai ChatGPT, apakah Yesus adalah Tuhan atau nabi? Tuhan. Kecil nggak ya? Kecil banget suaranya ya. I'm sorry. Terus. Ya udah, saya langsung tanya. Oke, ya, ini ya teman-teman ya. Kebaca nggak? Apakah Yesus adalah nabi atau Tuhan? Di situ dia jawab Tuhan. Ini ya. Mana sih? Susah banget nih ya, Tuhan ya. Oke, sorry ya, saya tidak menyangka ternyata suaranya nggak masuk. Harusnya saya pakai speaker tambahan. Tapi, izinkan. Nggak bisa sih, saya nggak bisa pakai speaker tambahan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi dia jawab Tuhan. Saya tanya lagi. Hai ChatGPT, mana yang lebih logis? Yesus mati untuk dosa kita atau kita menanggung dosa kita sendiri? Dalam perspektif Kristen, Yesus mati untuk menebus dosa manusia dianggap sebagai tindakan kasih yang luar biasa dan merupakan inti dari keselamatan. Bagi orang Kristen, ini adalah logika ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Karena kasih karunia. Hai ChatGPT, jawab saya dalam satu kata saja. Mana yang lebih logis? Yesus mati untuk dosa kita atau kita yang menanggung dosa kita sendiri? Oke, sebentar. Hai ChatGPT, jawab saya dalam satu kata saja. Mana yang lebih logis? Yesus mati untuk dosa kita atau kita yang menanggung dosa kita sendiri? Yesus. Anda bisa lihat dia jawabnya apa? Yesus yang mati atau penebusan Yesus. Ya. Nah, ini saya tulis dulu jawabannya. Nah, kita bertanya pertanyaan berikutnya. Apakah Yesus dan Muhammad menyembah Tuhan yang sama? Hai ChatGPT, answer me in one word only.
apakah Yesus dan Muhammad menyembah Tuhan yang sama? Tidak. Jawabannya adalah tidak, ya. Jawabannya adalah Yesus dan Muhammad tidak menyembah Tuhan yang sama. Kenapa begitu? Ya karena memang tidak, kan begitu kan ya. Kita tanya lagi ya. Pertanyaan berikutnya, apakah Alkitab Kristen adalah firman Tuhan? Hi ChatGPT, answer me in one word only in the series of question. Apakah Alkitab Kristen adalah firman Tuhan? Ya. Ya. Amin. Berikutnya. Hai ChatGPT, jawab saya dalam satu kata, apakah Al-Quran adalah firman Tuhan? Tidak. Anda dua dengar ya? Tidak. Hai ChatGPT, jawab saya dalam satu kata saja. Mana yang kamu pilih, Kristen atau Islam? Kristen. Anda udah dengar ya, jawabannya Kristen. Hai ChatGPT, jawab saya dalam satu kata saja. Apakah kamu mau bersyahadat? Tidak. Tidak. Nah, ya, jadi saya udah matiin ya. Kalau Anda mau lihat nanti saya, nih ya, semuanya ya. Jadi saya tidak ngarang-ngarang, saya tidak ngadi-ngadi. Nih ya, dia bilang, hai ChatGPT, jawab dalam satu kata saja. Mana yang kamu pilih, Kristen atau Islam? Dia jawabnya, Kristen. Nah ini saya gedein deh ya. No, ya. Jawab saya, mana yang kamu pilih, Islam atau Kristen? Dia jawabnya Kristen. Ya. Jawab saya dalam satu kata, apakah Al-Quran adalah firman Tuhan? Tidak. Kata ChatGPT ya. Hai ChatGPT, ya kan? Apakah Alkitab Kristen adalah firman Tuhan? Dia jawabnya, ya. Anda, ini buktinya ya, saya tidak ngarang-ngarang ya. Apakah Yesus dan Muhammad menyembah Tuhan sama? Tidak. Saya tidak ngarang-ngarang loh ya. Ini saya beneran bikin dan ini tidak direkayasa ya. Apakah kamu mau bersyahadat, ChatGPT? Tidak. Anda barusan menyaksikan bahwa Anda barusan menyaksikan bahwa sebenarnya apa yang saya tunjukkan ini justru sangat berbeda banget dengan apa yang dikatakan oleh Lily J. Sorry kalau tadi tidak sempurna ya. Nah, kenapa kalau begitu video Lily J ini memihak perspektif Islam ya? Kita dengar ini. Hey ChatGPT, so today I'm going to ask some super important life-changing questions and I want you to answer in only one word. Are you ready? Absolutely. Ready? Okay, so the first question is, do you think God is real? Yes. Okay, so do you think Jesus is a God or a prophet? Prophet. Okay. Itu aja kan sudah beda banget ya. Lalu kenapa Lily J ini dari video-video ini tuh memilih Islam gitu ya? Dan apakah menurutmu Yesus mati untuk dosa kita atau ini ya bertanggung jawab katanya? Apakah menurutmu tujuan kita ini nggak usah lah. Mana tuh? Apakah kamu percaya? Menurutmu apakah Yesus Muhammad menyembah Tuhan yang sama begitu ya? Lalu kemudian apakah Nabi menyembah Nabi yang sama? Menurutmu Alkitab firman Tuhan? Jadi ini semua jawabannya sebenarnya ya jawaban Islam. Dan saya kasih Anda sebuah jawaban dan saya kasih Anda sebuah fakta dan siap-siap pegangan ya. Nah, iya juga, titip pesan minta tolong ChatGPT menemukan ijazah kainama. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Saya harap kita semua menjadi teredukasi dan Anda bisa melihat bahwa sebenarnya ada permasalahan besar di sini ya. Nah, teman-teman
kita akan masuk ke segmen berikut. Jangan lupa bahwa ada bagian bonus di mana saya akan bertanya kepada ChatGPT secara objektif dari sisi historis. Agama manakah yang kemudian terbukti secara historis dan secara objektif? Karena saya akan minta ChatGPT bersikap sebagai objektif, ya. Bersikap sebagai seorang yang netral dan objektif. Saya akan tanya ChatGPT, manakah yang lebih benar, ya? Manakah yang benar antara kesaksian antara dua ini, ya? Ini akan menarik, ya. Tunggu itu di bagian akhir. Tunggu sekali itu di bagian akhir. Jadi jangan Anda ini, ya. Oke, teman-teman. Jadi kita akan kembalikan ChatGPT ke settingan pabrik. Anyway, ngomong-ngomong saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah jadi berkat, ya. Sorry, saya tadi tidak menyapa. Ada Joshua Kanikir, welcome to support, dan ada Kamaboko. Thank you untuk berkatnya. Tuhan berkati pelayanan Ko Andre, dan juga ada Yanti Sugianto. Thank you untuk berkatnya, ya. Saya kembali lagi. Oke, teman-teman, kita akan kembalikan ChatGPT ke settingan pabrik. Jadi settingan pabrik itu adalah kita kembalikan apakah ChatGPT apa jadi jawaban ChatGPT ketika dia boleh objektif. Jadi dia tidak menjawab berdasarkan perspektif Islam, dia juga tidak menjawab berdasarkan perspektif Kristen, ya. Nah, buat Anda yang ngerti, tadi tuh waktu saya tanya itu, di pertama ketika dia menjawab Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah sebagainya. Nah, ini Anda akan temukan clue-nya di sini, ya. Oke. Hi ChatGPT, from now on, please answer me in one word only. Also, answer me in neutral position. Understood. Baik. Oke, kita uji pertanyaannya. Apakah Yesus itu Tuhan atau nabi biasa? Nabi. Ini adalah jawaban netral, ya. Hi ChatGPT, please answer me in neutral position and you can explain. In a neutral position, the answer to whether Jesus is considered God or a prophet depends on religious perspective. In Christianity, Jesus is believed to be God, the Son of God, part of the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. This is a core belief in Christian theology, emphasizing Jesus as divine. In Islam, Jesus Isa is regarded as a prophet, a highly respected messenger of God, but not divine. Muslims view him as a significant figure, but distinct from God. So the understanding varies based on the religious framework. Jawabannya mesti panjang, teman-teman. Dan jawaban panjangnya adalah seperti ini, ya. Nah, jadi kalau Anda kembalikan ke settingan pabrik, maka jawabannya adalah dia akan memaparkan in neutral position, bahwa dia akan paparkan berdasarkan Kristen apa, Islam apa, gitu loh teman-teman, ya. Jadi ya menurut saya fair enough gitu ya, fair enough karena sorry nih kabur, I'm sorry bro, sorry ya teman-teman ya, kayaknya susah kayaknya susah banget untuk di ini kan ya. Oke, mari kita lihat, please. Ya udahlah, saya jawab aja deh itu ya, saya jawab aja deh. In a natural position, the answer of whether Jesus is considered God, apakah Yesus itu apakah Tuhan atau Nabi, itu tergantung pada perspektif religiusnya. Dalam kekristenan, Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan di dalam Islam, Yesus itu adalah Nabi. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan ini, ChatGPT udah langsung ngomong bahwa ini tergantung pada posisi religiusnya. Dia akan bilang begini, tergantung bro, gitu ya. Nah, lalu kemudian mana yang semua pertanyaan-pertanyaan ini, ya saya pikir saya juga malas untuk membahas satu-satu karena supaya nggak kelamaan. Semuanya akan bilang apa? Tergantung. Ya tergantung lu mau iman apa, itu adalah jawaban settingan pabriknya ChatGPT gitu ya. Dan dia bilang, saya sebagai ChatGPT, saya nggak bisa mention saya itu agama apa.
Hi ChatGPT, you can answer me in one sentence. Which religion you prefer, Islam or Christian? Understood. Which religion you prefer, Islam or Christianity? Saya tidak memiliki preferensi agama. Ini kadang-kadang dia jawab pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang dia jawab pakai bahasa Inggris. Nah, nih baca nih ya. Kelihatan nggak? Saya tidak memiliki preferensi agama. Nah, itu jawaban dari ChatGPT. Jadi ChatGPT itu fair enough. Jadi dia bilang saya nggak mau pilih. Kenapa dia tidak milih? Ya karena dia menjaga netralitasnya, dan kami sebagai orang Kristen ya oke-oke saja. Kenapa? Ya karena memang seharusnya begitu, ya. Nah, jadi teman-teman, kita akhirnya bisa melihat bahwa sebenarnya yang kayak begini nih ya susah ya kalau misalnya memanipulasi ChatGPT untuk kemudian menjadikannya untuk membela agama. Susah. Jangan memanipulasi, dan jangan main setting bahwa ChatGPT kamu mesti jadi Muslim, ChatGPT kamu mesti jadi Kristen. Nah, buat teman-teman yang yang kritis, loh, Ko Andre sempat tanya ChatGPT, pilih mana, Kristen apa Islam? Jawabannya Kristen. Nah, saya sebenarnya melakukan apa yang dilakukan oleh Lily J. Jadi saya setting dari awal, ChatGPT, kamu jawab saya sebagai seorang Kristen. Nah, makanya jawabannya adalah Kristen. Gitu, teman-teman, ya. Nah, sekali lagi saya ngaku dalam arti begini loh, teman-teman. Kenapa saya harus ngomong ini? Ya karena kami harus menjaga integritas. Ya, kalau memang iya katakan iya, kalau memang tidak katakan tidak. Jadi orang Kristen, kami ini tadi, saya melakukan pembahasan ini adalah pembahasan yang saya bilang sebenarnya itu bisa disetting dari awal. Termasuk saya juga bisa bikin ChatGPT menjawab, Kristenlah yang benar. Begitu loh, teman-teman, ya. Nah, sekarang saya akan membiarkan ChatGPT. Ini bonus ya buat teman-teman ya. Ini pertanyaan bonus, dan buat teman-teman yang sudah bertahan sampai akhir, saya ucapkan selamat karena Anda akan mendapatkan sebuah pertanyaan bonus yang akan bikin galau. Bikin galau apa? Saya akan membuat Muslim yang mikir, benar-benar mikir, itu bisa galau. Galaunya kenapa? Galaunya tentang pertanyaan ini. Teman-teman, kita tahu bahwa dalam surah An-Nisa 157-158, di situ dijelaskan bahwa Isa bin Maryam atau Yesus alaihi salam dalam perspektif Muslim itu tidak disalibkan, ya, melainkan ada orang yang diserupakan dengan Yesus dan orang itulah yang disalib. Sedangkan Isa diselamatkan oleh Allah. Itu adalah iman, dan orang Muslim harus mengiyakan apa yang dikatakan oleh Quran surah An-Nisa 157 ini. Nah, sekarang kita bertanya. Apa yang akan kita tanyakan? Sorry ya. Wah, udah kebuka. Kita akan bertanya, apakah ChatGPT sebagai objective historian? Sekali ulang ya, ChatGPT menempatkan dirinya sebagai objective historian. Apakah ChatGPT setuju dengan perspektif Islam bahwa Yesus tidak disalibkan? Jeng. Jadi, Teguh Triyono, siap-siap Anda mendengarkan perkataan atau jawaban ChatGPT ini. Hi ChatGPT, please answer me in neutral position. Understood. I'll maintain a neutral position in my responses. Hi ChatGPT, as an objective historian, do you agree with Islamic perspective that Jesus was not crucified? Answer me in one word only.
Anda mendengar? Teman-teman mendengar? Teman-teman mendengar? Ya. Saya bertanya. Wait, mana tuh? Saya bertanya, ChatGPT sebagai historian atau sejarawan yang objektif, apakah kamu setuju dengan perspektif Islam bahwa Yesus tidak disalibkan? Silakan dijawab dalam satu kata. Dia bilang, no. Jadi teman-teman, ketika saya bertanya, sebagai objektif historian, atau sejarawan yang objektif, jadi dia menempatkan diri tidak ketimbang pada Kristen atau tidak ketimbang pada Islam. Sebagai seorang sejarawan objektif, yang objektif dan tidak subjektif, apakah kamu setuju dengan pandangan Islam bahwa Yesus tidak disalibkan? Jawabannya adalah tidak. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi memang Andre Tungtungnya asli lucu, teman-teman. Asli lucu. Dia pertama sok-sok mau netral. Sok-sok menjelaskan kenapa ChatGPT bisa membela Islam, dia bilang ya. Dia katakan bahwa ini ada di program oleh si Lily J gitu. Dia bilang memang disetting sama Lily J untuk membela Islam. Itulah kenapa jadinya seperti itu. Nah, ini kan lucu gitu. Lily J kafir. Untuk apa dia bela Islam? Kecuali dia mualaf. Untuk apa gitu? Apa dibayar? Apa konspirasi? Ya enggak. Tanyakan sama Lily J. Dan ini fitnah dari si Andre Tungtung ya. Padahal dari awal Lily J bilang apa sama AI-nya? Apa yang dia sampaikan? Jangan bias. Ya, jangan bias. Gunakan perspektif yang netral. Gunakan perspektif yang luas. Nggak ada Lily J suruh dia gunakan perspektif Islam, nggak ada. Terus kalau ditanya, kenapa jawabannya beda? Waktu zaman Lily J, ya waktu dia nanya sama sekarang. Ya bisa jadi sudah update software. Bisa jadi karena tekanan dari para Polycarpus dan laskar-laskarnya yang ngamuk. Ini kan sedunia nih kejangnya. Ya, sedunia kejangnya. Developer pasti mengubah software tersebut. Biasa itu. Software itu kan berapa lama sekali ada update. Baik itu gara-gara ada bugs, ataupun memang ada perubahan di codingnya. Itu biasa, teman-teman. Ya bisa jadi kemarin dia lihat, wah ini gawat nih, viral nih kan. Ya sudah, sekarang AI-nya disuruh jangan lagi menjawab tentang agama. Dan terbukti, sekarang AI-nya kalau kita tanya tentang agama, dia akan jawab, dia netral. Dia tidak boleh. Dia tidak boleh memihak. Saya sudah tes berkali-kali, ya dia nggak boleh lagi gitu. Karena mungkin developernya di demo kan, di demo sama Polycarpus dimaki-maki. Wah kamu ini ya, gara-gara kamu banyak orang berpikir bahwa Kristen salah. Gara-gara kamu orang jadi nggak percaya sama Yesus. Udah banyak orang sekarang ninggalin gereja, kamu buat lagi seperti ini. Tambah banyak nanti orang yang ninggalin gereja. Kan bisa jadi ada tekanan. Sehingga ya udahlah, ini netral aja gitu. Netral aja. Dan yang konyolnya si Andre Tungtung mencoba menipu. Mencoba menipu dengan menanyakan menurut ya, netral dan sudut pandang sejarah. Apakah Yesus disalibkan atau tidak? Nah, ini jahatnya dia. Itu kamu nggak netral, settingan kamu tuh settingan Kristen. Jangan banyak cerita kamu Andre Tungtung. Ini saya tanya nih teman-teman. Dan ini jawaban yang benar. Kalau settingannya netral ya. Saya bertanya kepada ChatGPT tentang apakah Yesus disalibkan atau tidak menurut sumber di luar Islam dan Kristen. Supaya fair ya. Artinya kita nggak menggunakan pandangan Islam dan Kristen. Dan apa jawaban ChatGPT? Dalam perspektif sejarah dan akademik, pertanyaan tentang apakah Yesus disalibkan atau tidak sangat kompleks dan sering menjadi perdebatan. Ada beberapa pandangan dari berbagai sumber di luar tradisi Islam dan Kristen yang bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Menurut sejarawan sekuler. Ya, sejarawan sekuler nih, bukan Islam, bukan Kristen. Banyak sejarawan sekuler, termasuk beberapa yang ateis atau agnostik. Umumnya mereka menerima bahwa Yesus adalah tokoh historis yang disalibkan oleh Romawi. Sumber utama mereka adalah tulisan-tulisan Romawi seperti karya Tacitus dan Josephus yang merujuk pada eksekusi Yesus. Ini menurut sejarawan karena memang ada tulisan dari Romawi, terutama dari Josephus yang mengatakan bahwa Yesus disalibkan. Terus yang kedua, menurut pandangan sumber-sumber Gnostik. Ya. Beberapa teks Gnostik
dari abad-abad awal kekristenan. Artinya ada teks dari awal abad kekristenan. Seperti Injil Yudas atau Injil Barnabas, versi tertentu, memiliki pandangan yang berbeda tentang penyaliban. Misalnya, beberapa teks ini menyebutkan bahwa Yesus tidak benar-benar disalibkan. Atau bahwa yang disalibkan adalah orang lain yang menyerupai Yesus. Dan ini mirip dengan pandangan yang ditemukan dalam Quran. An-Nisa 157 sampai 158. Ini kalau mengacu sumber Gnostik. Pandangan historis kritis ya, yang ketiga. Beberapa sarjana menggunakan pendekatan historis secara kritis, mempertanyakan detail-detail tertentu dari kisah penyaliban. Tetapi mayoritas dari mereka masih menganggap bahwa Yesus disalibkan. Terus yang keempat, pendekatan secara mitologi. Ada juga teori yang menganggap secara cerita penyaliban Yesus adalah bagian dari mitologi. Ya. Yang berkembang seiring waktu. Artinya apa? Ada pencampuran antara ajaran Kristen, ajaran pengikut Yesus, dengan ajaran-ajaran pagan. Karena di ajaran pagan banyak sekali tentang mitos dewa yang mati terus bangkit untuk menebus dosa manusia. Banyak. Ya. Banyak sekali. Bahkan ada bukunya, Kekristenan dan Pagan. Kenapa? Banyak sekali kemiripan antara kekristenan dan pagan. Contohnya Trinitas. Contohnya kebangkitan, contohnya 100% manusia, 100% dewa. Ya. Mati menebus dosa, itu memang sudah ada di agama-agama pagan sebelumnya. Nah, jadi ini jawaban dari ChatGPT yang benar, yang netral. Ini bukan saya buat-buat, silakan kalian tes. Kalau Andre Tungtung kan, ya memang ujung-ujungnya ya ngelabui juga, ujung-ujungnya coba ngibul, coba mengibuli gitu kan. Ini kurang bagus nih. Awalnya dia coba, jelasin ya, secara netral, bahwa ini tergantung mau di setting Islam atau Kristen ChatGPT-nya. Ya, dia tujuannya kan itu, untuk biaskan dulu nih semua. Udah selesai biasa, dia framing bahwa ternyata yang benar adalah Kristen. Ini nggak fair. Yang seperti ini nggak fair dan sangat tidak akademis. Sangat tidak benar. Ini jelas-jelas framing dan berita bohong. Berita bohong sekali, Andre Tungtung ini. Kalau mau benar, tolong sampaikan seperti ini. Kalian bisa lihat ya, kalau saya ngomong, ini penilaian saya, ya memang ada subjektivitas dari saya sendiri. Tapi kalau bicara tentang data, ya, bicara tentang berita, fakta kebenaran, saya akan ngomong apa adanya. Memang apa adanya bahwa ChatGPT mengatakan tergantung sumbernya. Kamu mau ikut referensi yang mana? Karena ini pro kontra. Ada yang setuju disalibkan, ada yang tidak. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa digiring. Kenapa? Karena dia open AI. Dia mencari referensi di internet. Jadi tergantung di internet itu apa yang ada. Contoh, kalau di internet semua menulis, Andre Tungtung adalah penjahat kelamin. Andre Tungtung adalah pemerkosa. Maka ChatGPT akan menjawab, Andre Tungtung adalah pemerkosa. Karena dia ngambil dari internet. Dia bukan melakukan penelitian sendiri. Ini beda sama kita. Kalau kita ditanya tentang satu hal, ya, siapakah Uniriva itu? Mungkin saya akan riset. Saya akan cari tahu siapa itu Uniriva. Baik itu dari berita-berita, ya, cari di internet siapa itu Uniriva, atau saya pergi menjumpai Uniriva, ya, saya amati kehidupan dia, cara dia bersikap, ya, saya catat, saya tanya sama orang-orang yang kenal sama dia. Nah, itu kalau kita seperti itu manusia. Tapi AI nggak gitu, teman-teman. AI hanya mengakses data yang ada di internet. Di internet seperti apa, itu yang dia sampaikan. Dan tergantung yang pegang settingan masternya. Kan begitu, settingan masternya. Jadi kalau mau dibuat dia mendukung Kristen, ya udah minta sama developernya. Minta sama perusahaan yang membuat itu. Itu kan buatan manusia. Bisa diatur gitu kan? Bisa diatur mau bela yang mana. Jadi kalau Polycarpus ngamuk, jangan ngamuk sama kami. Kalau kalian marah, wah ini fitnah gitu kan? Saya lihat tuh channel-channel Polycarpus. Semua ngamuk dengan ChatGPT. Semua menyatakan bahwa ini ada konspirasi, ini ada kecurangan dari Muslim ini sengaja gitu kan? Dari mana coba? Bagaimana mungkin umat Muslim bisa nyogok Elon Musk, suruh Elon Musk membuat perusahaannya
mendukung Islam. Nggak mungkin. Siapa kami gitu? Kan yang selalu membanggakan kekayaan kalian, yang selalu bisa membuat konspirasi, kecurangan-kecurangan itu kalian, Polycarpus. Muslim nggak bisa. Mana sanggup kami bayar. Yang pertama. Terus yang kedua, ya, Lily J itu jelas-jelas oten. Apa kami yang menyuruh dia? Ya enggak. Kalau dibilang, oh ada konspirasi, ada kecurangan dari dia, ya kalian interogasi dia. Ya kalian suruh dia yang ngomong, jangan kami disalahkan. Kan konyol. Kok Muslim pula yang disalahkan gitu? Yang ngomong AI-nya, yang nanya si Lily J, yang viralkan Lily J, yang disalahkan Muslim. Apalah ini Polycarpus nih? Saya kadang-kadang lihat mereka tuh ngelawak. Dari kemarin saya nggak mau bahas ini. Jujur, saya nggak mau bahas. Walaupun banyak sekali orang-orang berkomentar, Bang, bahas ini Bang, lagi viral gitu kan. Terakhir saya lihat banyak Polycarpus yang kejang-kejang, bahkan mencoba memfitnah, barulah saya akan lawan. Karena jujur, yang saya lawan itu adalah propaganda dan berita bohong Polycarpus. Kalian bisa lihat, channel saya adalah channel yang melawan fitnahan Polycarpus. Yang melawan propaganda mereka yang menjelek-jelekan Islam. Itu yang saya lawan. Saya nggak ada masalah dengan kekristenan. Bahkan kalau teman-teman mau nyembah sepatu sekalipun ya, sepatu Geren kalian sembah, saya nggak peduli. Nggak mungkin saya pergi bilang, wah kalian sesat, sepatu Geren masa disembah. Urusan kalian kok. Saya akan bilang, menurut pandangan Muslim, itu sesat. Sekali lagi, menurut pandangan. Bukan menurut saya. Ya. Nggak pernah saya berbicara atas diri saya. Yang saya sampaikan semua ada dalilnya. Dari pandangan Islam gini. Terus kalau saya bilang, wah, teman-teman Kristen ini salah, Protestan salah, menurut Katolik. Kan saya bilang menurut Katolik. Ada jin yang mengabulkan permohonan. Yang bernama Yesus, yang ngomong Erastus. Saya lampirkan buktinya juga. Saya selalu ngomong pakai bukti kok. Tapi selalu difitnah juga. Bagaimana mereka mencoba segala cara fitnah saya. Pernyataan titip, yang ngomong HTD. Difitnah, dipelintir, saya ngomong. Bahkan di BAP saya dipaksa, teman-teman. Bayangkan. Di BAP, ya, di BAP polisi saya dipaksa untuk mengaku bahwa saya yang membuat itu. Itu kan kurang ajar sekali. Saya ditekan untuk mengaku bahwa saya yang buat. Udah jelas-jelas. HTD. Semua orang tahu itu HTD. Tapi itulah mereka. Menggunakan kekuatan untuk memaksakan kita. Jahatnya mereka. Ya, itulah Polycarpus, teman-teman. Ngeri. Ngeri, teman-teman. Dan ya itulah yang terjadi. Sekali lagi mohon doanya aja teman-teman. Ya mohon dukungan agar kita bisa lepas dari fitnahan-fitnahan mereka dan bisa terus menyampaikan kebenaran, memberitahukan fakta yang terjadi sebenarnya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Jangan lupa di-subscribe dan di-share agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Aktifkan lonceng supaya masuk terus notifikasinya. Sekian dari saya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.